Salam, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu sungguh amat baik dalam hidup ini. Saya pribadi bersyukur karena saya boleh jumpa lagi dengan sahabat firman pada pelajaran rohani pada hari ini. Sahabat firman, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami ada hari ini karena kasih sayang Tuhan. Waktu yang indah kami akan membacakan, mempelajari firman Tuhan. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah satu perjanjian kekal. Ayat-ayat yang perlu kita baca di rumah sepanjang minggu ini mendasari pembahasan kita terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Kejadian 41 ayat yang ke-45, Daniel pasal 1 ayat 7, Kejadian 15 ayat 7 sampai ayat 18, Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 14, dan Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayat inti kita pada pelajaran ini terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 7, firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara-saudara, sahabat firman yang diberkati Tuhan, hakikat dan realita perjanjian Abraham ialah Allah yang memberikan dirinya kepada Abraham dan keturunannya. Di dalam Kejadian 17 ayat 7 dan ayat ke-8. Ketika kita membacakan ayat inti kita pada hari ini, dalam ayat ini ada janji Allah untuk menjadi Allahmu. Ini merupakan janji terbesar di dalam kitab suci. Di dalam Kejadian 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan janji ini merupakan janji pertama yang melandasi semua janji lainnya. Ini berarti sahabat firman bahwa Allah tanpa pamrih mengikat dirinya kepada umatnya yang setia untuk menjadi Allah mereka, perisai mereka, dan upah mereka. Ini juga berarti bahwa kasih karunia, pengampunan, janji-janji perlindungan, bimbingan, kebaikan, pertolongan diberikan kepada semua manusia dalam kasih, dan janji ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, kita akan dapat dalam pelajaran ini bahwa perjanjian adalah suatu kontrak antara dua pihak, ya, dua pihak. Dan perjanjian kekal adalah perjanjian antara Tuhan dan umat manusia. Oleh sebab itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan Tuhan juga menasihatkan perjanjian ini dengan orang-orang tertentu seperti Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, penting juga untuk mengetahui persyaratan kontrak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, pada sepanjang minggu ini kita akan belajar ya nama Tuhan di dalam perjanjian ini dan nama orang-orang yang terlibat dalam perjanjian ini. Dan perjanjian ini ada memiliki dua langkah. Langkah-langkah perjanjian dan kewajiban perjanjian. Mari sahabat firman, kita lihat satu persatu di dalam bagian-bagian firman Tuhan. Nah, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Keluaran pasal 3 ayat yang 14.
Saudara-saudara sahabat firman, Yahweh yang kekal. Aku adalah nama Tuhan. Dan ini terdiri dari 4 huruf dalam bahasa Ibrani, YHWH. Biasanya diterjemahkan menjadi Yahweh atau Yehova. Meskipun pengucapan aslinya tidak diketahui. Namun Rasul Yohanes menerjemahkan sebagai dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam Wahyu 1 ayat 4. Yaitu yang kekal. Nama Tuhan mewakili keberadaan dirinya, kekekalannya, dan kedaulatannya atas sejarah, saudara-saudara sahabat firman. Dan Musa menggunakan nama ini ketika menceritakan percakapan pertama antara Tuhan dan Abraham di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-7. Ketika didorong untuk mengetahui nama Tuhan dan artinya, sehingga kita dapat percaya sepenuhnya kepadanya. Dalam Mazmur pasal 9 ayat 10, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Aku berarti kehadiran yang kekal. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang sama dengan Tuhan. Dia melihat peristiwa paling jauh dari sejarah masa lalu dan masa depan yang jauh dengan penglihatan yang jelas. Seperti kita melakukan hal-hal yang berlangsung seperti hari ini. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Dan jika kita melakukannya, itu tidak akan menambah pada kesejahteraan kekal kita. Tuhan memberi kita kesanggupan untuk melakukan iman kita dan percaya pada Aku, Tuhan yang agung. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang kedua, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ketika Tuhan menasihatkan perjanjian dengan Abram, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Di dalam Kejadian 17 ayat 1. Abram tidak dapat memiliki anak karena kelemahan dan kerapuhan sifat manusia yang jatuh. Meskipun demikian, sahabat firman, yang Maha Kuasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-6. Ishak juga memberkati Yakub dalam nama El Shaddai. Di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-3. Dan Tuhan muncul di hadapan Yakub menggunakan nama ini El Shaddai. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-11. Yakub juga menggunakan nama yang sama untuk memberkati orang lain. Dalam Kejadian pasal 43 ayat 14, Kejadian pasal 48 ayat 3, dan 49 ayat yang ke-25. Dan Tuhan itu Maha Kuasa. Dia juga memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Dan Dia bersedia memberikan diri kekayaan kepada setiap orang yang mencari dengan iman dan ketaatan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Abram atau Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-5. Tuhan mewakili karakternya. Nama Tuhan, sahabat firman, mewakili karakternya. Dengan cara yang sama, nama orang di dunia timur lama mewakili karakter mereka. Ketika sesuatu yang penting terjadi dalam kehidupan seorang, mereka dapat mengubah namanya. Seperti Yakub menjadi Israel. Yakub bergumul melawan Allah. Ya. Yang berikut, Yusuf, Sefnat, Panea, pengungkap rahasia. Naomi, Mara, Pahit, Daniel, Belshazzar,
melindungi dirinya. Nah, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham untuk menyoroti pemenuhan janji dari perjanjian itu. Dan sejak saat itu, dia akan dikenal sebagai bapa dari banyak orang. Ini memperkuat iman Abraham. Nah, kita maju terus dalam mempelajari firman Tuhan. Kita melihat langkah-langkah perjanjian. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan di dalam ayat ini, Tuhan memateraikan perjanjiannya dengan Abraham dalam 3 tahap dengan masing-masing 3 bagian. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, pendekatan Allah yang pertama, ya. Pendekatan berfirman Tuhan kepada Abram. Perintah, pergilah dari negerimu. Janji Tuhan bagi Abram, aku akan memberkatimu. Yang kedua, dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Pendekatannya adalah aku Tuhan. Perintah, ya, dalam bagian kedua ini perintah adalah ambillah bagiku seekor lembu betina. Janji di dalam bagian yang kedua ini adalah kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Poin yang ketiga adalah Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 14. Pendekatannya adalah akulah Allah yang maha kuasa. Perintahnya adalah setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Janji di dalam bagian ketiga ini, ku berikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat 3 poin ini, bahwa Tuhan menetapkan perjanjian ini secara langsung dengan Abraham dan keturunannya, tetapi itu juga mencakup semua manusia yang ada di bumi ini. Di dalam Kejadian 12 ayat 3, 22 ayat 18, Galatia 3 ayat 16, dan ayat yang ke-29. Mari kita berpindah kepada kewajiban perjanjian itu. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ayat ini adalah perjanjian kasih karunia. Dan itu adalah inisiatif Tuhan, dan dia menawarkan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Namun itu bukanlah perjanjian sepihak. Mereka yang menerima perjanjian Allah harus melakukan bagian mereka. Dan perjanjian menjadi batal ketika kita tidak menaati Tuhan. Tetapi sahabat firman, jangan salah. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita menaatinya. Dia menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Kemudian ketaatan kita pada hukumnya mencerminkan tanggapan kita atas iman dan kasih. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Dan Tuhan menggunakan ketaatan kita untuk memenuhi janjinya, perjanjiannya di dalam diri kita. Kita lihat kewajiban perjanjian yang berikut. Haruslah dikerat kulit kahatmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian pasal 17 ayat 11. Apa tujuan dari sunat sebagai tanda perjanjian? Sahabat firman yang berkati Tuhan, tujuan dari sunat sebagai tanda perjanjian adalah untuk membedakan keturunan Abraham dan dari orang bukan Yahudi. Dalam Efesus pasal 2 ayat 11. Tujuan yang berikut adalah untuk mengabadikan ingatan perjanjian.
di dalam Kejadian pasal 17 ayat 11. Untuk mengembangkan kemurnian moral, Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16. Untuk mewakili kebenaran oleh iman, Roma pasal 4 ayat 11. Untuk melambangkan sunat di hati, dalam Roma pasal 2 ayat 29. Dan untuk tanda upacara baptisan Kristus, di dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, itulah tujuan sunat. Nah, mengapa sunat tidak lagi menjadi tanda perjanjian, sahabat firman? Apa yang terjadi? Mari kita lihat bahwa setelah beberapa lama tanda ini disalah artikan sebagai sarana keselamatan, sehingga kehilangan makna aslinya. Di dalam Yesus, sunat diganti dengan iman yang bekerja melalui kasih, ciptaan baru, dan menaati perintah Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, Galatia pasal 6 ayat yang ke-15, 1 Korintus 7 ayat 18 dan ayat 19. Apabila prinsip kasih ditanamkan di dalam hati, apabila manusia dibaharui menurut gambar Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Aku, kata Tuhan, akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16. Jika sahabat firman, jika hukum itu sudah disuratkan di dalam hati, bukankah itu menjadi kehidupan kita? Penurutan, pelayanan, dan bakti kasih adalah tanda yang benar daripada penurutan itu. Di dalam Step to Christ, chapter 7, halaman 60. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita boleh mempelajari akan satu pelajaran rohani yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi umat manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, Allah berjanji akan Allah selamatkan, Allah akan menyelamatkan manusia. Apa yang perlu saudara saya buat adalah, yang kita buat, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita menaati akan perintah-perintahnya. Kita mengasihinya. Kita menghargai kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan yang lebih penting adalah kita menyerahkan diri kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dia pasti menyelamatkan semua orang berdosa yang datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mempelajari firman pada hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini, memberikan motivasi, dorongan, memberikan semangat rohani bagi kami, dan kami berkomitmen untuk tetap setia pada Tuhan. Terima kasih firman yang sangat menguatkan ini. Kami berdoa Tuhan kiranya sanggupkan kami untuk kami menjalani hidup kekristenan. Kami boleh mengambil langkah yang pasti mengikuti Yesus, taat kepada hukum-hukum, mengasihi Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan menghargai akan kebenaran-kebenaran yang tertulis dalam kitab suci yang merupakan landasan kehidupan kerohanian kami di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan Tuhan ajarkan kami untuk kami selalu setia pada Tuhan dan menjadi berkat saluran keselamatan di mana saja kami berada. Terima kasih, ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.